Nampaknya tidak ada lagi kesempatan berikutnya. Karena best of 3 kali ini menentukan maju ke babak selanjutnya atau pulang. Let's go to the line of the Hero Esports 4.0. Let's go! Tas dan juga Brans kali ini akan lebih berfokus untuk mendapatkan tentunya level. Dan juga adanya XP, beberapa item yang dibutuhkan. Sementara memang main-main dari Onyx Prodigy benar-benar di pressure habis-habisan di awal. Lutfi dengan Fist Crack di level 4 ini cukup mengerikan, namun pergerakan dari Brans tentunya akan lebih berfokus untuk memberikan poke damage ke arah seorang D. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk beli kuota, beli diamond. Dengan adanya satu buah paket Hero Pro, harganya mulai 8.000 aja kalian bisa dapetin Diamond MLBB 296 plus 25 GB kuota untuk push rank tanpa henti. Tapi pergerakan dari Asji di sini bakal coba dipukul mundur dengan ada poke damage yang diberikan oleh Onyx Prodigy. Sementara atas juga akan masih memberikan cover ke arah seorang Aji. Oke, tapi lihat zoning out yang dilakukan oleh seorang Boy. Ini nampaknya permainan yang agresif seperti yang dia lakukan ya. Para pasukan dari Onyx Prodigy, mereka membuat dari EVOS Legends mereka tidak boleh keluar dari kandangnya, tidak mau di zoning out. Ngeri banget tentunya di sana. Dan bahkan melihat dari pasukan Onyx Prodigy, ini mereka bisa menahan di arah god lane-nya itu udah bagus banget loh. Karena Brans ini power banget Melisanya loh Mamucan. Iya, setuju. Dan memang sebenarnya dia agak kesulitan juga sampai harus recall mundur. Tertinggal tentunya dari segi aksi sedikit dari seorang D. Tapi di area atas, pergerakan dari seorang Aji. Mencoba untuk mengusir ke arah seorang Lutfi. Kalau di Cherry, memang belum punya rough wave. Tapi masih ada Oceanal DT untuk melakukan clear cepat dari seorang Cherry. Sementara dari turtle yang pertama akan diamankan oleh seorang Tas. Dan bahkan Owen kali ini, coba ditahan dari situ Monument Blast. Dari seorang Dreams menumbangkan Owen. Di sisi lain double kill diamankan karena Boyd juga tumbang di tangan pemain-pemain dari EVOS Legends. Dan ada satu buah The Guardian Bulwark yang dipakai oleh seorang Dreams untuk menahan damage dari minion dan Brans. Kali ini coba dibalikin keadaannya, kak enggak, ternyata hanya poke damage saja yang tidak berhenti dari seorang Brans ke arah seorang D. Oke, dilihat di arah bottom lane. Ini agak cukup berbahaya. Bisa kita bilang para pasukan dari Onyx Prodigy, mereka tuh udah termakan sama Faramis Entry sih kalau menurut aku, Macan. Lagi-lagi ya, sama kayak tadi RRQ ya, waktu di game yang match yang pertama. Tapi tentunya dari Tas masih dengan retribution yang on point. Tadi kita ngeliat juga ke area turtle ya. Namun memang dari Onyx mereka sedikit menurunkan tempo permainan. Dan kita akan melihat mulai ditabrak balik oleh main-main dari EVOS Legends. Tetap dengan satu stampede, tapi satu monumen berserap dari seorang Dreams tidak akan mengenai ke arah seorang Owen. Tidak mau terculik untuk yang kedua kalinya, bakal dihindari begitu saja. Dan Cherry akan melakukan clear cepat terlebih dahulu. Sembari kita melihat juga main-main dari EVOS Legends kali ini belum berhasil untuk mendapatkan siapapun di area midnya. Bakal reset lagi dan berfokus sepertinya ke area lini dari seorang Brans. Masih akan dibabysit oleh seorang Owen. Melihat pergerakan dari pemain-pemain EVOS Legends sudah mulai cukup agresif lagi. Dan tahun connect ke arah seorang Cherry masih bisa pertahankan. Fresh Sword! Pencol Mamucan nih seperti ini rasanya. Buar! Hilang begitu saja Cherry di tengah di area mid lane dan membuat para pasukan dari Onyx Prodigy kehilangan sosok Cherry. Dan ini mereka secara tidak langsung udah mulai harus respect dengan ada Faramis sih. Kalau menurut aku pribadi dari tadi yang membawa permainan dari EVOS Legends ini ada di Faramis sentrisnya. Boy mencoba untuk menarik kata execution-nya dan bahkan adu retribution kali ini diamankan oleh seorang Boy. Tas gagal mendapatkan satu bar retribution tapi namanya blast when Blackheart membuat Boy harus hilang terseruput dan bahkan Rompevnya hanya menyelesaikan cut altar Mamucan. Ya, dan bahkan kali ini masih ditabrak, dipaksakan di fight-nya. Lutfi bakal coba dikejar dengan satu buatan rekap dari seorang Aji. Cherry bakal mundur terlebih dahulu, mundur serentak EVOS Legends. Mereka masih bertahan dengan 5 poin kill di awal dan Brans memang berada di posisi yang tidak baik-baik saja. Tapi space ke arah seorang di ini juga terlalu
banyak Onyx Prodigy. Mereka sempat nge-create stage untuk seorang D, tapi apakah EVOS Legends akan membiarkan hal tersebut terjadi? Dan Dreams bakal menahan. Babysit dilakukan oleh kedua belah roamer kali ini. Mengarah ke arah pemain-pemain dari bot lane ya. Sehingga tidak akan ada yang terpick off dari D dan juga Brans. Sementara rotasi di area atas kita melihat memang Aji cukup cepat untuk mengabatkan satu buah turretnya. Dan bahkan bisa melakukan rotasi kali ini dari seorang Aji untuk mengamankan turret objektif kedua untuk EVOS Legends. Oke, bahkan kita bisa lihat di mana dari Onyx Prodigy kali ini berada di posisi yang, tahu nggak mau Mocan? Ini ya, kalau dibilang untung, dia tuh nggak untung. Tapi dibuat nyaman, dia nyaman, ngerti nggak? Dia merasa di posisi yang mereka tuh masih bisa catch up. Mereka masih bisa tidak terlalu terpuruk posisi Onyx Prodigy. Tapi bahkan kalau misalnya Momocan sadar, ini tuh dibawa sama EVOS Legends, itu mainnya di area mid to the late game sama mereka. Iya, pelan-pelan. Mereka iya dibuat nyaman, Di pelan, drag. nggak terlalu berbahaya banget early-nya. Jadi secara tidak langsung, ini Onyx Prodigy dibawa ke tempo permainan dari EVOS Legends. Oke. Kita akan lihat ya apakah akan terus terdrag tentunya. Dari kita melihat Cherry juga bersama dengan seorang D kali ini udah mulai melakukan rotasi yang cukup agresif di area atas. Mereka mau clear di area atasnya dengan begitu cepat. D udah berhasil untuk mendapatkan beberapa space kali ini. Sementara memang satu turret saja yang baru diamankan oleh Onyx Prodigy. Sementara di area turtle di atas berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle lagi untuk EVOS Legends. Sementara Brans berhasil untuk menumbangkan Boy. What is going on Boy? Sepertinya dia benar-benar gak bisa untuk maju sendiri ke area turtle-nya. Mendingan dia lepas aja turtle daripada dia harus tumbang. Tapi kali ini lihat Eyes on You dari seorang Brans mencoba untuk mengarah ke arah pemain-pemain dari Onyx Prodigy. Dan Owen bersama dengan Cherry paksa dipukul mundur kali ini di area mid. Tidak akan terlalu melanjutkan team fight yang bisa membuat pemain-pemain dari Onyx Prodigy terpick off. Tapi Cherry bertemu dengan Aji, bakal coba dicicil-cicil. Harus mundur dengan Oshinodidi, tapi ada thunderclap dari seorang Aji. Dan bahkan Aji tidak ingin membuat seorang Cherry bisa pulang dengan selamat. Owen! Kali ini membuat seorang Lutfi bisa terbang. Tapi nampaknya kembali lagi seperti yang udah gue bilang. Faramis Sentris masih menyelamatkan hari dari EVOS Legends. Membuat mereka bahkan tidak tersentuh sama sekali. 0 point kill masih di tangan oleh para pasukan dari Onyx Prodigy. Owen membuka Lutfi, tapi Lutfi nggak bisa ngedeliver. Karena lihat, hantaman pukulan salam dari binjainya hanya cuma memukul bayangan. Tidak kena tadi ya. Dan sekarang EVOS mereka akan melakukan clear cepat rotasi yang tidak berhenti dari EVOS Legends. Sekarang EVOS mereka udah mulai mengunggul dari segi network 4.000 di tangan. Dan Onyx mereka benar-benar kesulitan, mereka belum bisa dapetin 1 point kill sama sekali. Bahkan ketika mereka mau coba untuk melakukan split push saja, beberapa pemain dari EVOS Legends mendapatkan informasi dan bahkan mereka tidak ragu untuk memberikan poke damage ke arah pemain-pemain dari Onyx Prodigy. Sehingga seringkali pemain-pemain dari Onyx Prodigy mereka harus mundur dengan status low HP. Alright, di arah bottom lane, Aji bakal coba di all in begitu saja, tapi itu kayaknya keputusan yang tidak baik. Lihat, Aji masih bebas, masih bisa sprint ke arah belakang, masih coba untuk kabur. All in yang dilakukan nampaknya tidak terlalu baik dengan distraction yang dilakukan Aji. Lordnya free, Lordnya tidak terpegang, membuat para pasukan dari EVOS Legends menukar satu EXP dengan satu Lord. Totally worth it, tapi lihat di arah bottom lane. Akan coba dimakan, akan coba dihajar begitu saja, Retri bisa didapatkan. Moskov-nya mencoba mencari celah yang nampaknya gagal karena tidak ada minion di sana, Momo-chan. Iya. Best coba terjadi di arah top dan bottom. Oke, dan sementara kali ini pemain-pemain dari EVOS Legends dengan satu buah dominasi yang begitu luar biasa. Mereka masih mencoba untuk zoning pemain-pemain dari Onyx Prodigy kali ini. Dan apakah akan ditahan? Satu buah Rovef dibuka oleh seorang Cherry, tapi Lutfi ternyata Fiskraknya juga nggak mengenai ke arah manapun. Hanya mengusir saja pemain-pemain dari EVOS Legends di area midnya. Lord akan berjalan ke area bawah, sementara map di area atas laning akan dibersihkan oleh seorang Aji. Oke, Aji yang nampaknya akan coba melakukan push terlebih dahulu. Tidak mau terlalu terburu-buru menuju ke arah mid lane.
Karena dia tidak terlalu dibutuhkan di mid lane. Udah cukup damage dengan adanya 4 team fight yang terjadi. Dengan para pasukan dari Onyx Prodigy. Mereka benar-benar terhantam pergerakannya. Nama 16 akan coba di pop up kali ini oleh seorang Dreamska. Tapi tidak, Brans lebih mau poking damage. Dia nggak mau Owen bisa flicker dan wall charge. Dia pengen Owen untuk dibuka dulu wall charge atau flickernya. Minimal nomen blast yang dikeluarkan oleh seorang Dreams itu akan free nantinya Momo-chan. Oke. Dan sementara EVOS Legends mereka udah mulai melakukan pressure lagi dan lagi. Rough wave dibuka memang seorang Cherry tapi tidak bisa mendapatkan apapun. Dreams berada di depan mata. One harus flicker mundur namun ada seorang Hijume. Dan bahkan Brans masuk dengan satu buah blazing, dengan satu buah Eyes on You-nya yang dimana memang masih disimpan. Tapi Eyes on You mengarah ke arah seorang Cherry dan juga One membuat dua pemain dari Onyx tumbang begitu saja. Tapi Tas kali menahan di area depan, dia harus flicker mundur dan EVOS Legends mereka masih bisa ditahan, dia bakal coba dikejar, namun keberadaan dari seorang Brans, ternyata ditumbangkan oleh seorang Boy. Dan entah bagaimana pemain-pemain dari EVOS Legends, mereka terlalu memaksakan tiba di area base dari Onyx Prodigy. Menurut aku, dengan pergerakan tadi itu agak cukup kurang wise dari EVOS Legends. Kita anggap saja kalau misalnya tadi di menit yang cukup fatal ya, menit 18, menit 20, itu kan bisa membuat dirinya kehilangan banyak player dengan lamanya dia akan kembali lagi ke lane of down Momo-chan. Itu tidak baik kalau menurut aku. Kenapa? Karena ini bakal banyak objektif yang akan hilang melihat musuh mereka itu dari Moskow. Cukup berbahaya. Kita udah 142 subscriber adik-adik. Jadi subscribe sekarang juga, ingat 10 silent member akan gua bagi-bagikan secara gratis untuk merayakan 150.000 subscriber di Tri Indonesia Hero Esport 4.0. Langsung subscribe sekarang right now. Right now langsung teman-teman jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu. Mana EVOS fans? Mana Sonic? Tunjukkan kesulitan kalian. Subscribe sekarang right now. Oke. Dan sekarang kita bakal melihat Lord yang sudah mulai dipok oleh pemain-pemain dari EVOS, tapi Lutfi akan melakukan split terlebih dahulu. Oke. EVOS akankah terulang kembali? Kita masih melihat ya. Jangan, oke. Terulang kembali kah? Minus satu map kali ini. Masih coba didorong, tapi seorang Aji melihat adanya satu celah yang bisa dimanfaatkan. That's why dia menahan posisinya kali ini. Sedangkan di sisi sebaliknya Tas bakal coba untuk mengadu retribution. Para pasukan dari Prodigy akan coba memaksa. Dengan adanya Rafael di belakang sana. Damage yang diberikan dari seorang Brans. Free hit. Berhasil mendapatkan satu poin kilowatt. Mundur ke arah belakang. Brans masih bisa diselamatkan. Immortality-nya pecah. Tapi Brans ter-take down. Brans ter-shutdown. Kali batuk ke Tembakan kali ini Boy bakal coba untuk bertahan. Kali ini dikejar pemain-pemain dari EVOS Legends. Boy mencoba untuk melakukan sedikit pertahanan, namun dia tidak akan bisa bertahan. 4 pemain tumbang. Brans memang hilang, tapi 4 pemain lainnya dari EVOS Legends masih berdiri tegap. Dan bahkan kali ini menyisakan Cherry sendirian. Apa yang akan dilakukan tidak bisa berbuat terlalu banyak. Sementara EVOS Legends mereka masih respect, mereka masih disiplin mainnya. Mereka tidak mau terlalu gegabah. Dan bahkan Tas akan langsung mengamankan objektif Lord yang kedua. Yang kemungkinan ini tidak akan bisa dikontes oleh pemain-pemain dari Onyx. Dan Tas berhasil untuk mendapatkan retribution ke area Lord mereka. Udah lama gua nge-cash gak batuk. Sekali nge-cash lagi maju begitu. Batuk ya guys ya. Ya gak apa-apa lah guys ya. Nama juga hiburan ya. Oke. Kita balik lagi ke Land of Dawn. Land of Dawn? Land of Dawn, dimana dengan item full dari seorang Tas, dan bahkan dengan Brans yang udah tidak bisa terbendung, Husklaw-nya juga udah ada. Tapi ini akan menjadi cukup berbahaya kalau misalnya Onyx Prodigy mereka tetap dilepas di arah top lane-nya. Lihat Brans, langsung oleh begitu saja, badang hilang, masih ada Faramis, Ketalta dikeluarkan, Cherry akan menjadi pilihan. Udah tidak ada lagi pasif yang bikin dari seorang Cherry. Mundur ke arah belakang dengan Matus yang diberikan dari seorang Lancelot Bowie. Gak bisa masuk lebih dalam lagi. Brasnya masih terlalu free, tapi Bras terkena pecahan damage dari seorang Moskov dan Moskovnya hilang. Tidak ada
Moskov. Tidak ada perlindungan kali ini untuk para pasukan dari Onyx Prodigy. Ini bencana. Lihat teman-teman Blaze tertangkap 2. Hilang 2. Looking for one more. Cherry seorang diri. Dan DCC Invos Legends mendapatkan game yang pertama dengan pasti. Dan bahkan meskipun sempat ditahan oleh Onyx Prodigy sampai Lord yang kedua, tapi ya tentunya EVOS mereka berhasil untuk menamatkan game mereka yang pertama. Tentunya pride dari juara bertahan untuk ISF kita akan masih dibawa oleh EVOS Legends.